Pemecatan secara adat Lore dilakukan saat menerima kunjungan kerja perdana Bupati Poso Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang di wilayah Lore Peore. Kunjungan dilakukan dalam rangka mensukseskan program redistribusi tanah tahun 2020 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rabu 7 April 2021. Bupati Verna menyambut baik penerimaan masyarakat Lore Peore dan ini merupakan pertemuan perdana dalam masa pemerintahan beliau yang telah berjalan selama 1 bulan lebih. Padatnya agenda kerja membuat Bupati Poso baru bisa merealisasikan pertemuan dengan masyarakat desa pada momen penyerahan sertifikat dan pelayanan kesehatan gratis serta penanaman bibit bawang merah di Dusun Rodo-Rodo, wilayah Lore Peore. Bupati berharap pertemuan perdana ini membawa kesan yang mendalam dan terus terjalin sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Haji Tulus SHMH, anggota DPRD Kabupaten Poso Ibu Mercy Hande, Kadis Nakertrans Kabupaten Poso Insinyur Abdul Kahar Lacare STMSI, Kepala OPD Kabupaten Poso, unsur Tripika Kecamatan Lore Peore, para kades, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Arah kebijakan pemerintahan saat ini yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso mendorong Bupati Poso untuk memulai pembangunan dari desa. Pengalaman berkecimpung di DPR RI Komisi 9 membuat kunjungan hingga ke desa terpencil bukanlah suatu yang asing lagi. Semua dilakukan demi memotivasi dan melihat langsung keberadaan masyarakat Kabupaten Poso yang dicintai. Program Bunga Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah saat ini, sehingga nantinya pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, juga beliau menggandeng atau mengajak bekerja sama BPN Poso dalam program Bunga Desa agar terjun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dan dapat menjangkau hingga ke wilayah terpencil yang hampir tidak pernah dikunjungi. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Poso. Dalam situasi pandemi dan pembatasan yang masih dilakukan, maka program Bunga Desa tersebut akan dilakukan sementara menggunakan sistem online dengan menampung masukan atau keluhan masyarakat melalui website pengaduan yang saat ini diawali dengan grup Poso Compliance Center atau PCC yang ada pada platform FB sehingga memudahkan dalam meneruskan keluhan ke OPD terkait setiap keluhan masyarakat. Sehingga program Bunga Desa tetap berjalan menyesuaikan situasi pandemi. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPN Kabupaten Poso Haji Tulus SHMH melaporkan bahwa maka unsur pertama kami sebagai Kepala Kantor Pertanahan Poso, kami koordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Dinas Aset. Ternyata masih belum 100%. Beliau dari Transmigrasi menyerahkan kami dengan jumlah 661 bidang. Untuk itu kami ajukan anggaran ke pusat melalui DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Poso. Bersyukur di ACC, makanya kegiatan itu langsung dilaksanakan pengukuran dan segala macam. Alhamdulillah Tuan Bapak ini sertifikat 661 untuk 2 desa. Desa Watu Tahu 579 dan Desa Talabosa 82 sertifikat. Kepala BPN juga meminta agar melakukan validasi kembali untuk menerbitkan sertifikat warga yang belum terdata hingga bulan Agustus, sehingga pengajuan ke pusat dapat segera dilakukan. Harapannya dengan program redistribusi tanah tahun 2020, semua warga transmigrasi sudah memiliki sertifikat hak milik dan dapat dipergunakan dengan baik.
Kerinduan Bupati Poso kepada masyarakat Lore dijawab dengan bergegas meninjau lokasi pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil yakni Dusun 5 Beau, Kecamatan Lore Peore. Bupati Poso bertolak dari Balai Desa Watu Tau menuju Dusun 5 Beau menempuh perjalanan 20 menit, melewati gunung dan jalanan berbatu sampai akhirnya bisa tiba dengan selamat di lokasi pelayanan kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Rombongan disambut dengan diiringi musik tradisional Bali yang kebetulan masyarakat Dusun 5 Beau sebagian besar adalah etnis Bali. Terkait kegiatan ini, saya mau tanya tanggapan Bapak, perasaan Bapak, pemerintah daerah mengunjungi daerah ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Silakan perkenalan dengan nama Bapak. Ya, nama saya Bambang Beserta ya, kami mewakili masyarakat desa Dusun Beau dengan mengucap terima kasih sebesar-besarnya mungkin atas kedatangan kepala daerah yang baru ini, dan mungkin baru ini ada kepala daerah yang mau berkunjung ke kita. Kira-kira perasaannya bagaimana, Pak? Oh, sangat bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan ini. Kegiatan seperti ini sering nggak, Pak? Atau baru kali ini? Kalau dari kepala daerah mungkin baru ini. Pak, terima kasih, Pak. Ke depan bagaimana ya berbeda, bagaimana saja bisa mengungkapkan kalau misalnya terharu. Maksudnya diharapkan ke depannya pemerintah dapat memperhatikan sektor lain seperti jalan, apalagi Bu? Seperti air minum, Apalagi Bu? seperti Pusna. apa itu ada api dan desa. Oke Bu, semoga harapannya dijawab oleh pemerintah daerah, tentunya dengan skala prioritas. Semoga masyarakat desa Dusun Beau ya Bu, semuanya sehat, sejahtera selalu. Terima kasih. Usai meninjau pelaksanaan kesehatan gratis di Dusun Beau, Bupati Poso bersama rombongan menuju lokasi penanaman bawang merah di Dusun Rodo-Rodo, Kecamatan Lore Peore. Itu berjarak sekitar kurang lebih 25 menit dari Dusun Beau. Di Dusun Rodo-Rodo, beliau melakukan penanaman bawang secara simbolis dan berdiskusi dengan beberapa petani bawang. Sukses ya. Nanti sebenarnya saya mau suka kalau lagi lebih bagus orang bawang merah ini, karena misalnya kalau memang di sini baik dia punya hasil kan, orang lihat bisa orang realisasikan jual kemana gitu kan. Mantap. Dari Mama. Sekolah di mana? Ah, bentar. Biologi. Palu. Biologi. Oke. Jadi akan petani bawang pulang. Fisika. Jadi guru. Belum. Dan sungguh mengharukan ketika seorang petani bawang merah menyatakan bahwa dengan hasil penjualan bawang merah ia mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Saya secara pribadi baru kurang lebih 1 bulan lebih kami dilantik menjadi bupati. Satu kesyukuran kepada kami juga kepada seluruh masyarakat di tempat ini. Mudah-mudahan ke depan kami mohon didoakan juga oleh Bapak Ibu agar kami dapat menjadi pemimpin yang amanah, ya, yang benar-benar bisa bekerja untuk rakyat Poso dan membawa Kabupaten Poso lebih baik, lebih tangguh, lebih maju ke depannya. Diharapkan adalah pada saat tadi memberikan bantuan bibit bawang merah, kami mendengar dari menanam bawang merah, ya, bisa dari usaha bawang merah itu bisa sampai menyekolahkan anaknya sampai S1, gitu kan? Nah, itu merupakan satu kebanggaan dan motivasi bagi kami secara pribadi, juga harusnya menjadi motivasi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Dan satu kebanggaan tersendiri bagi saya mendengar tanpa saya tanya, Bapak yang tadi langsung bilang, Bu, saya tanya bagaimana penjualan bawang merahnya di sini, bagaimana hasil-hasilnya? Bu, saya bisa menyekolahkan anak-anak kami, kita katanya kan, sampai bisa S1 dari penjualan bawang merah ini. Itu saya acungkan jempol benar. Ya. Ketulusan Bapak Ibu yang ada di tempat ini, walaupun transmigran, tapi bisa benar-benar memaksimalkan potensi alam, memaksimalkan lahan yang diberikan oleh pemerintah sehingga mampu menyekolahkan anak-anak kita. Dan saya percaya 10, 15, 20 tahun yang akan datang
generasi-generasi yang baik akan lahir gitu ya. Walaupun kami kadang-kadang transmigran merasa kecil hati, tetapi dengan hal yang seperti hari ini saya temui, kita jangan berkecil hati, tapi harus berbangga gitu ya, sangat berbangga. Dan dulu saya anggota DPR RI Komisi 9, juga banyak kami turun lapangan, mitra kerja kami dengan Kemenaker Trans. Saya melihat transmigran gitu ya. Saya bangga kalau di tempat ini juga transmigrannya bisa berhasil, bisa sukses, dan paling penting bagi saya bisa mampu menyekolahkan anak-anak kita sekolahnya sampai tinggi. Itu yang paling utama. Nah, Bupati berharap ini dapat menjadi kebanggaan dan motivasi bagi petani lainnya dengan terus bahu-membahu dan terus bersemangat untuk kesejahteraan bersama. Humas Pemda Poso melaporkan.